the philosophy of judgment. Jadi semua filsafat dari Socrates, Aristotle, Plato terus turun, pada Augustinus terus turun sampai Anselm, sampai Kant, semua dikritik oleh satu orang. Saudara berani tulis satu buku, berani kritik Einstein, berani kritik Sir Isaac Newton, berani kritik Oppenheimer, berani engkau mengkritik akan orang seperti Stephen Hawking, kalau engkau mempunyai otak lebih besar dari Einstein, dari Oppenheimer, daripada Stephen Hawking, dari Isaac Newton, daripada Johann Kepler, daripada Galileo Galilei, baru engkau berani kritik. Mengerti pun tidak, baca pun tidak keburu, apalagi bisa mengetahui kelemahan pikiran mereka. Tapi kan pinternya seperti ini. Dia berani kritik semua filsafat sebelum dia. Dia seorang Jerman yang otaknya biasa, tapi isinya luar biasa. Yang baca semua buku, tapi melampaui buku yang dibaca. Dia mempunyai pengertian lebih tinggi dari siapapun. Dan di bawah penanya, dia serius menulis kesalahan, kekurangan, penyelewengan dari semua filsuf. Ini Immanuel Kant. Dia seorang yang lulus dari University of Königsberg, tapi dia mempunyai pikiran melampaui semua profesor dari University of Königsberg. Orang ini adalah seorang praktis, sehingga dia percaya ada Allah di dalam otaknya. Tapi pada faktanya, setiap kali Königsberg wisuda mahasiswa lulusan di universitas harus bikin upacara di dalam satu gereja Königsberg, di mana semua datang pakai jubah, pakai dasi, lalu diberikan ijazah oleh profesor itu. Waktu semua murid baris masuk ke dalam tempat ibadah itu, Immanuel Kant ikut. Tapi setelah jalan sampai pintu masuk ke dalam chapel itu, semua masuk. Immanuel Kant seolah-olah mau kencing, dia keluar lalu pulang, tidak pernah masuk. Nah, ini orang seolah-olah percaya Allah, tapi juga tidak pernah beribadah sama orang lain. Ini orang kelihatan sangat rohani, tetapi secara fakta tidak masuk gereja. Nah, ini orang yang mewakili orang modern sekarang. Banyak orang di dalam abad ke-20 mempunyai hidup seperti Kant. Mereka juga percaya Allah, mereka percaya ada Allah, mereka mengatakan diri orang Kristen, tapi jam gereja dia tidak masuk. Waktu kebaktian tidak muncul, tapi waktu baptisan muncul satu kali untuk menyatakan dia percaya. Dia ada surat baptisan gereja, dia ada surat apa itu? Dia atestisasi. Semua seperti biasa. Tapi sebenarnya orang praktis yang kelihatan tidak rohani. Di dalam 3 buku itu, buku pertama, dia mengatakan semua bukti ada Allah itu tidak bisa diterima. Karena itu ada 2 loncatan yang tidak diakui oleh orang apologet. Engkau membuktikan segala sesuatu, membuktikan ada Allah. Ditanya, kenapa? Karena segala sesuatu mempunyai rencana, mempunyai satu desain, dan mempunyai bijaksana, mempunyai pengaturan begitu rumit. Itu mempercayai dan membuktikan ada Allah yang desain. Loncatan pertama, Allah yang desain, apakah adalah Allah yang mencipta? Ini perlu loncatan. Karena dia hanya desain, dan tentu pencipta. Dia pencipta, tetapi mungkin pakai desainnya orang lain. Sehingga engkau percaya Allah mencipta, Allah mendesain. Itu mempunyai kepercayaan yang kurang bertanggung jawab. Ini pertama dari Immanuel Kant. Kedua, kalau engkau percaya ada Allah. Karena kalau tidak ada, tidak mungkin mempunyai desain begitu indah.
Tidak mungkin mempunyai bijaksana begitu dalam. Tidak mungkin mempunyai kuasa begitu besar. Tidak mungkin mempunyai kekekalan yang menjamin ketidakperubahan dari segala yang diciptai. Tetapi loncatkan kedua, engkau percaya itu Allah, silakan. Kedua, engkau percaya itu Allah dan orang Kristen, itu lebih tidak masuk akal. Jadi menurut Kant dalam buku daripada Critique of Pure Reason bagian akhir, orang Kristen percaya Allah mencipta itu adalah karena mereka loncat dua. Pertama, sang pendesain itu dianggap sang pencipta. Kedua, sang pencipta itu dianggap Allahnya orang Kristen. Dua ini tidak tentu benar. Sehingga kenapa kita mesti percaya ada Allah yang mencipta, yang desain, yang menyatakan diri. Ini semua dianggap membalikkan segala yang dipercaya tidak dasar. Itu namanya critic of the pure reason. Saya kaget sekali. Ada orang pintar seperti ini. Nah, saya berkata kepada saudara, kita tidak terima ajarannya. Karena itu ada kerelaan Tuhan menyatakan diri. Yang kita sebagai pasif harus menerima. Bukan kita yang bisa membuktikan. Kalau kita melalui yang dicipta oleh Tuhan bisa membuktikan Allah, kita sudah melangkahi kedua loncatan yang ditunjukkan di dalam kritik pure reason dan berkan. Dan itu sangat tidak masuk akal. Saudara-saudara, saya berkata kepada saudara, orang reform bukan orang tidak pikir. Orang reform harus pikir lebih banyak daripada semua pemikir-pemikir yang tidak reform. Tapi mengertilah bahwa kita melampaui itu karena semua pemikir yang membuktikan Allah dan semua orang yang asumsikan manusia bisa membuktikan Allah ada. Itu semua adalah orang anthropocentrik yang tidak sesuai dengan Alkitab. God says, no one can prove me. No one can can use his speculation of reasoning power to prove my existence. I'm the one who reveal you. I'm the one who create you and inspire you and give you enlightenment so that your thinking can come to be in accord with my thinking. Kita bukan takut dan kita tidak khawatir. Apa yang dikritikkan dan tentu kita terima. Karena kita bukan termasuk kelemahan yang ditemukan oleh Kant. Kita sama sekali tidak perlu melalui pemikiran manusia untuk sanggup membuktikan Allah ada. Kita tidak perlu loncat-loncat karena dari permulaan kita percaya Allah menyatakan diri. Dan Allah berkata saya ada. Kita menerima Tuhan ada. Bukan karena kita memikir, bukan karena kita merencanakan. Khusus bukan kita bisa membuktikan Allah berada. Kita percaya Allah ada karena Allah telah menyatakan diri. Dan sebagai anak dari Tuhan kita mengetahui pernyataan Allah itu jujur. Pernyataan Allah itu sesuai dengan fakta. Dan pernyataan Allah berdasarkan kerelaan dia mampu menyatakan diri kepada kita. Dan kita sebagai orang yang takluk sebagai anak berkata aku terima fakta itu. Saudara-saudara, apa yang ditolak oleh filsafat tidak menjadi batu sandungan bagi kita masing-masing. Apa yang tidak sesuai dengan rasio itu memang tidak perlu kita khawatir. Kita akan digagalkan imannya. Karena kita semua berdasarkan asumsi Tuhan yang berkata. Tuhan yang mengwahyukan. Sehingga kita terima keberadaan Tuhan Allah sebagai satu fakta yang tidak akan gugur. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ini hari saya telah menjadikan khotbah hari ini satu lecture on philosophy. We are talking and we are criticizing the critic of the critic. Kita mengkritik daripada Kant terhadap kritisisme. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Orang reform bukan orang tidak pikir. Orang reform bukan ketakutan karena akan didongkel oleh filosof yang pintar sebekan. Karena dia sendiri mempunyai kelemahan yang sendiri tidak tahu. Tapi kita melalui kitab suci, kita mengetahui karena Allah lebih besar daripada manusia.